melanjutkan kajian dalam kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumuddin. Kita sampai pada bab tentang Riyadhatun Nafas wa Tahdibil Akhlaq. Riyadhatun Nafas, bab cara untuk menjaga diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan riyadhah. Riyadhah itu sebenarnya melatih, ya. Artinya latihan, itu riyadhah, ya. Wa tahdzibil akhlaq, dan bab yang menjelaskan tentang mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab ini, fal khuluqul hasan sifatu sayyidil mursalin. Akhlak yang terpuji itu termasuk sifat sayyidil mursalin, pemimpinnya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang Maulid Simtud Duror, yang sering kita dengar maulidnya di mana-mana dibaca, baik di kota kita tercinta Tulungagung ataupun di luar Tulungagung. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidak ada akhlak yang terpuji yang kita dapati dari manusia kecuali sumbernya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita Bapak Ibu melihat misal tetangga kok punya akhlak yang baik sekali, tutur katanya baik, dengan tamu luar biasa baiknya, dengan tetangga juga luar biasa baiknya, maka perlu kita sadari semua akhlak baik yang kita lihat daripada tetangga itu sumbernya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu, tidak bisa kita mengatakan, oh ini akhlak baik karena pendidikan orang tua saya, karena orang tua saya itu orang yang baik. Kalau dari sananya, di luar orang tua saya tidak ada yang bisa berakhlak mulia seperti orang tua saya. Nah, ini pemahaman atau keyakinan yang salah. Orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, mereka berakhlak mulia karena mereka belajar daripada sekelumit ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita lihat bagaimana akhlak terpuji Nabi kita Muhammad, kemudian kita lihat akhlak baik kita sendiri, jauh. Akhlak baik kita masih jauh dari kebaikan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran kita jika dibandingkan dengan kesabaran Nabi jauh Bapak Ibu. Nabi kita Muhammad itu setiap pagi beliau mendapati ada kotoran di depan pintu rumahnya. Bukan kotoran binatang, tapi kotoran manusia yang dibuang oleh orang-orang kafir yang benci dengan Nabi Muhammad, diletakkan di depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari membuang kotoran tersebut daripada depan pintu rumahnya, dan sambil beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku sebaik-baiknya tetangga. Perkataan Nabi ini asli dari hati, bukan ucapan lisannya seperti itu kemudian hatinya pegel, enggak. Kalau ucapan seperti ini muncul dari kita kan kadang ucapannya baik, zahirnya baik, hatinya tidak karuan modelnya. Misalnya ada tetangga yang ganyang, selalu berbuat jahat kepada kita. Kemudian kita berkata, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kepada aku tetangga-tetangga yang baik. Tapi zahirnya hati kita mengatakan apa? Ya Allah, kenapa sih kok ada tetangga model seperti dia? Ini kalau Rasulullah enggak, memang asli seperti itu. Kenapa? Karena keyakinan Nabi kita Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah lakukan atau Allah takdirkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Yang menjadikan orang kafir itu meletakkan kotoran di depan pintu rumah Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk menghina Nabi kita Muhammad, justru ini adalah salah satu bentuk pendidikan Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan dalam hadisnya, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidikku, Allah yang mengajarkan akhlak terpuji kepadaku,
dan yang Allah ajarkan sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya akhlak. Nah, makanya kita tidak bisa berakhlak yang mulia kalau tanpa diuji. Tidak bisa kita mengatakan diri kita sabar kecuali ada orang yang ganggu kita, kecuali ada ujian yang datang kepada kita. Tidak bisa kita mengatakan kalau diri kita ini orang yang tidak pernah sambat, lawang kita tidak pernah kena masalah, apa yang perlu kita sambatkan? Kalau kita kepingin mendapat gelar, oh kita ini orang yang ahli bersyukur, tidak pernah sambat dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu hidup kita. Oh, bagaimana keadaan kita saat ini? Oh, keadaan kita bahagia-bahagia saja. Semuanya serba dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih sambat berarti kita yang keterlaluan. Tapi kita tidak sambat karena saat ini Allah belum uji kita. Nanti bagaimana kalau Allah sudah uji kita? Apakah kita masih tetap dengan keadaan kita ini tidak pernah sambat? Atau bakal sambat? Nah, makanya Nabi Allah Ayub alaihi salam yang dikenal dengan Nabi yang paling sabar, Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu luar biasa, bertubi-tubi. Selesai satu ujian, datang ujian yang lainnya. Yang ini selesai lagi, masalah lagi datang. Itu Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dari kaya raya menjadi miskin sekali. Puluhan tahun Allah hidupkan Nabi Allah Ayub ini dalam keadaan harta yang begitu banyak. Kaya raya. Begitu jatuh miskin, Nabi Ayub, apa yang beliau lakukan? Tetap bersabar. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan pun melihat Nabi Ayub ini kepanasan. Gregetan itu setan lihat Nabi Ayub sampai akhirnya cari cara. Nah, inilah perlunya kita selalu berhati-hati daripada godaan setan. Karena setan itu tidak pernah tidur untuk menggoda kita. Tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Setiap malam kita tidur, setan tidak pernah tidur untuk mengganggu kita. Terus berjaga-jaga itu setan supaya kita terus lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan selalu mencari ide bagaimana caranya manusia ini agar mereka jauh dari Allah, agar mereka lupa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang diserang adalah istrinya Nabi Allah Ayub alaihi salam. Setan mengatakan kepada istri Nabi Ayub, katakan kepada suamimu itu kan nabi. Yang namanya nabi minta itu pasti langsung diijabahi. Saat ini keluargamu dalam keadaan ekonomi yang luar biasa, merosot. Dulu kaya, sekarang miskin. Kenapa kok suamimu kalau memang dia nabi, kenapa kok tidak minta saja sama Allah? Kata setan kepada istri Nabi Allah Ayub alaihi salam. Disampaikanlah keinginan ini oleh istri Nabi Allah Ayub kepada Nabi Ayub. Wahai suamiku, bukankah engkau itu seorang nabi? Kalau memang engkau itu nabi, kenapa kau tidak minta sama Allah agar Allah jadikan kita ini kembali kaya seperti dahulu? Apa kata Nabi Ayub? Memang berapa tahun kita miskin? Kata istrinya, kita miskin ini baru beberapa tahun. Lantas kita kaya berapa tahun? Puluhan tahun. Maka dari itulah yang menjadikan sebab aku malu minta sama Allah untuk Allah berikan kekayaan kepadaku. Kenapa seperti itu? Allah jadikan aku di masa lalu kaya puluhan tahun. Kemudian Allah saat ini jadikan aku miskin baru beberapa tahun. Masa aku sudah sambat sama Allah Subhanahu wa taala? Masa aku sudah mengeluh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang menjadikan sebab aku tidak minta kaya sampai detik ini. Karena aku malu sama Allah Subhanahu wa taala. Terus itu ujian bertubi-tubi terus datang, dan begitulah Nabi Allah Ayub dengan ujian yang begitu luar biasa sehingga mendapat gelar daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Ayub itu saburo, orang yang banyak sabarnya, orang yang sangat-sangat penyabar. Nah, kita bisa ketahui Bapak Ibu, kita punya akhlak yang mulia apa tidak itu di saat dalam keadaan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.